Kenapa perangkat yang terhubung ke switch yang sama kadang tidak bisa saling berkomunikasi? Jawabannya ada pada VLAN. Halo, saya Irwan, selamat datang di channel ini. Pada video kali ini kita akan belajar Dynamic Trunking Protocol. Pada lab ini kita sudah disediakan tabel pengalamatan dan topologi jaringan. Langkah pertama kita akan cek VLAN yang ada di switch S1. Buka switch S1 lalu masuk ke Privilege Exit Mode. Jalankan perintah Show VLAN Brief. Di sini kita menemukan bahwa VLAN 99 dan VLAN 999 telah dikonfigurasi pada switch S1. Kita juga akan cek pada switch S2. Buka switch S2 lalu masuk ke Privilege Exit Mode. Kemudian jalankan perintah Show VLAN Brief. Di sini kita menemukan bahwa VLAN 99 dan VLAN 999 telah dikonfigurasi pada switch S2. Selanjutnya kita juga akan cek pada switch S3. Buka switch S3 lalu masuk ke Privilege Exit Mode. Jalankan perintah Show VLAN Brief. Di sini kita menemukan bahwa VLAN 99 dan VLAN 999 telah dikonfigurasi pada switch S3. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat VLAN 10, 20, dan 30 pada switch S2 dan S3 sesuai dengan tabel pengalamatan. Silakan kalian buat terlebih dahulu pada switch S2. Buka switch S2 kemudian masuk ke Global Configuration Mode. Pada Global Configuration Mode, jalankan perintah VLAN spasi 10. Lalu berikan nama pada VLAN 10, ketik perintah name spasi red. VLAN 10 kita beri nama red. Selanjutnya kita juga bisa langsung membuat VLAN 20. Ketik perintah VLAN spasi 20. VLAN 20 kita beri nama blue. Selanjutnya buat VLAN 30. Lalu beri nama yellow. Jika sudah, kita akan coba cek apakah VLAN sudah sesuai diterapkan dengan tabel pengalamatan. Pada switch S2, kita melihat bahwa VLAN 10, 20, dan 30 sudah diterapkan sesuai dengan tabel pengalamatan. Selanjutnya, kita juga akan konfigurasi VLAN pada switch S3. Buka switch S3, masuk ke Global Configuration Mode. Pada Global Configuration Mode, jalankan perintah VLAN spasi 10. Kemudian berikan nama red. Selanjutnya kalian juga bisa langsung membuat VLAN spasi 20. Lalu beri nama blue. Selanjutnya buat VLAN 30. Lalu beri nama yellow. Jika sudah, kita akan coba cek apakah VLAN sudah sesuai diterapkan. Pada switch S3 kita melihat bahwa VLAN 10, 20, dan 30 sudah diterapkan sesuai dengan tabel pengalamatan. Langkah selanjutnya adalah kita akan lakukan assign VLAN yang sudah kita buat ke interface yang terhubung sesuai dengan topologi jaringan. Buka switch S2. Pada tabel pengalamatan, VLAN 10 diminta untuk dikonfigurasi pada interface Fast Ethernet 0/1 sampai dengan 8. Masuk ke interface Fast Ethernet 0/1 sampai dengan 8. Lalu jalankan perintah switch port spasi mode spasi akses. Kemudian jalankan perintah switch port spasi akses spasi VLAN spasi 10. Selanjutnya, pada tabel pengalamatan, VLAN 20 diminta untuk dikonfigurasi pada interface Fast Ethernet 0/9 sampai dengan 16. Masuk ke interface Fast Ethernet 09 sampai 16. Lalu jalankan perintah switch port mode akses. Kemudian jalankan perintah switch port akses VLAN 20. Lalu pada tabel pengalamatan, VLAN 30 diminta untuk dikonfigurasi pada interface Fast Ethernet 0/17 sampai dengan 24. Masuk ke interface Fast Ethernet 0/17 sampai dengan 24. Lalu jalankan perintah switch port mode akses. Kemudian jalankan perintah switch port akses VLAN 30. Pada tahap ini kita sudah selesai konfigurasi VLAN dan assign VLAN pada switch S2. Selanjutnya kita juga akan lakukan konfigurasi yang sama pada switch S3. Buka switch S3. Pada tabel pengalamatan, VLAN 10 diminta untuk dikonfigurasi pada interface Fast Ethernet 0/1 sampai dengan 8. Masuk ke interface Fast Ethernet 0/1 sampai dengan 8. Lalu jalankan perintah switch port mode akses. Kemudian jalankan perintah switch port akses VLAN 10. Selanjutnya pada tabel pengalamatan,
VLAN 20 diminta dikonfigurasi pada interface fast Ethernet 0/9 sampai dengan 16. Masuk ke interface fast Ethernet 0/9 sampai dengan 16, lalu jalankan perintah switch port mode akses. Kemudian jalankan perintah switch port akses VLAN 20. Lalu pada tabel pengalamatan, VLAN 30 diminta untuk dikonfigurasi pada interface fast Ethernet 0/17 sampai dengan 24. Masuk ke interface fast Ethernet 0/17 sampai dengan 24, lalu jalankan perintah switch port mode akses. Kemudian jalankan perintah switch port akses VLAN 30. Pada tahap ini kita sudah selesai konfigurasi VLAN dan assign VLAN pada switch S3 dan sudah mendapatkan nilai 34%. Kita akan melanjutkan melakukan konfigurasi dynamic trunk dan static trunk pada switch S1, S2, dan S3 di video berikutnya. Demikian lab kali ini kita belajar membuat VLAN untuk mempersiapkan jaringan menggunakan dynamic trunking protocol dan static trunk. Pada video berikutnya kita akan masuk pada konfigurasi dynamic trunking protocol dan static trunk. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan materi berikutnya. Saya Irwan, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.